Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Merasa Rendah di Ketinggian. Ayatnya terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Bunyinya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Keterangannya, saya sedang di ketinggian dalam dunia bisnis. Saat itu adalah tahun ke-25 saya dalam pengelolaan kamar dagang. Saya menikmati bermain-main dengan para pimpinan dalam bisnis, industri, dan profesi, dengan bintang film dan televisi, dengan para pemimpin politik lokal, negara bagian, dan nasional. Tapi saya tidak bahagia. Saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang, serta 4 anak yang luar biasa. Beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses, tapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Oh, saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan dari semua itu sangat berat, sifatnya merusak. Saya bukanlah seorang ayah, suami, atau orang Kristen yang penuh kasih. Saya terlalu sibuk untuk keluarga saya atau untuk Tuhan. Meskipun orang-orang mendoakan saya tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Saya seakan terjebak dalam pusaran kesuksesan yang menarik semangat saya, dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemudian pada tahun 1973, saya dan istri saya menghadiri seminar doa yang mengubah hidup saya. Saya telah membaca Alkitab sebelumnya. Saya membawanya ke gereja. Saya tahu semua cerita-cerita yang familiar. Saya cukup menguasai doktrin, dan saya berdoa setiap hari. Doa singkat seperti tolong dan terima kasih. Tapi saya tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa dalam waktu bersamaan. Belum pernah saya membaca firman Tuhan untuk memusatkan perhatian pada janji-janji dan kemudian benar-benar mempercayai firman-Nya. Menerima apa yang Dia katakan sebagai pesan pribadinya kepada saya, mempercayainya dan mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk bereksperimen. Saat saya mulai mencari janji-janji yang bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup saya membaca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Dari lubuk hati saya yang belum terpenuhi, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya. Dan Dia melakukannya. Perubahan mulai terjadi dalam hidup saya, dan saya mulai merasa penuh harapan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Doa saya tidak lagi bagaikan bulu yang berterbangan di tiup angin, melainkan menjadi fokus dan spesifik. Keajaiban mulai terjadi, dan saya tidak pernah sama lagi sejak itu. Saya telah menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya, percaya, dan klaim itu. Apakah Anda menjalani kehidupan yang membosankan dan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari keterpurukan? Mengapa tidak mempercayai firman-Nya, mengklaim janji untuk roh yang baru, dan lihatlah betapa besar perbedaan yang dihasilkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika pengalaman seorang yang bernama Ruben Newhart, dia merasakan meskipun dia memiliki proyek yang banyak dalam bisnisnya dan berhasil menyelesaikan, bukan itu sumber kebahagiaan utamanya. Sumber kebahagiaannya lah ketika dia tahu bergantung kepada Tuhan. Ketika dia tahu mendekatkan diri kepada Tuhan, selain dia harus menjalankan bisnisnya. Itulah sebabnya mulai daripada saat ini, Tuhan adalah sumber kedamaian bagi kita, sumber kebahagiaan. Sebab itu, sesibuk apapun kita menjalankan usaha pekerjaan kita, mari jangan lupakan Tuhan. Tuhan memberkati.